Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu ini. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Semua dalam keadaan sehat. Itu karena berkat Tuhan. Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Ia memimpin kita, Ia menolong kita, sehingga kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Karena itu, anak-anak siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, dan kita memulai ibadah ini. Silakan berdiri, kita mengangkat pujian Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Puang mama se, puang mama se, puang mama se lako aku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah memperkenankan kami boleh menikmati hari yang baru di minggu ini. Kami bersyukur karena saat ini kami dihimpunkan namun lewat live streaming. Biarlah Tuhan berkehendak di dalam ibadah anak sekolah minggu, dari permulaan sampai dengan selesainya. Biarlah itu jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan anak-anak duduk kembali. Kita akan bermazmur kepada Tuhan dari Mazmur 31 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Anak-anak baca dari rumah dan ibu guru membacakan pada saat ini. Firman Tuhan, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita akan menyanyi lagi dari pujian Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Hai anak sekolah minggu, selamat pagi. Nah, anak-anak sekolah minggu, hari ini kita mau mendengarkan cerita. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan kasih setiamu. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang menolong agar kiranya firman-Mu ini boleh kami dengar dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, cerita kita pada hari ini, sebelum kita melihat apa isi Alkitab, Ibu Guru mau tanya, siapa di sini yang punya teman? Nah, pasti semuanya anak-anak sekolah minggu punya teman kan? Nah, teman-temannya kira-kira siapa saja? Nah, pasti teman-temannya ada teman di rumah, teman bersama-sama di tetangganya.
Nah, ada juga teman di gereja, teman-teman sekolah minggu. Nah, ada juga teman sekolah. Nah, ternyata kita anak sekolah minggu, ibu guru pun punya banyak teman. Nah, apalagi anak-anak sekolah minggu. Nah, kalau berteman itu, selain yang kita lakukan bermain, terus mungkin belajar sama-sama, pernah tidak yang sama temannya ada yang pernah berantem? Ibu guru yakin pernah ada 1 atau 2 kali, atau mungkin lebih. Atau pernahkah ada dari kalian yang pernah tidak bertegur sapa sama teman-temannya? Nah, pernah tidak? Pasti pernah ya. Nah, kenapa? Kenapa kira-kira ya? Kenapa kira-kira kita tidak kita berantem? Kenapa kira-kira kita tidak bertegur sapa? Nah, mungkin karena dia tidak mengerti kita, atau mungkin karena dia tidak suka sama saya. Nah, anak-anak sekolah minggu, hal-hal itu kita alami dalam kehidupan. Tetapi apa yang kita mau tahu hari ini, apakah yang Tuhan bilang tentang hal itu? Nah, sekarang kita buka Alkitab kita. Nah, kita baca dari Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Ibu guru bacakan ya, tapi anak sekolah minggu juga buka Alkitabnya. Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Nah, sampai ayat ini dulu anak sekolah minggu. Di ayat 27 sampai ayat yang ke-31 ataupun 33, Tuhan memberikan perintah kepada kita orang percaya bahwa kasihilah musuhmu. Perintahnya aneh sekali. Coba bayangkan anak sekolah minggu, kalian punya teman atau pergi bersama teman, lalu temanmu ini dia pergi dorong kamu sehingga kamu jatuh. Nah, marah tidak? Pasti marah. Atau dia jahatin kamu. Kamu sudah baik sama dia, kamu mungkin sudah kasih ini, kasih itu. Ternyata dia fitnah, Kak. Dia fitnah saya. Marah tidak? Kalau sebagai manusia pasti marah. Tapi Tuhan punya perintah yang lain daripada yang lain. Di ayat 31, 32 sampai 33, dia bilang, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Nah, jadi kalau kita mengasihi orang yang kita kasihi adalah hal yang biasa. Misalnya si A berteman dengan si B, dia mengasihi, lalu mereka saling mengasihi, lalu si B ini dia difitnah sama si C. Si A temannya si B ini pasti dia membela si B.
Nah, menurut Alkitab, itu hal yang biasa. Karena orang-orang yang berdosa pun melakukan hal itu. Nah, biasa saja itu. Semua orang melakukan itu. Nah, tetapi ada perintah Tuhan yang sangat luar biasa, agak unik, agak tidak biasa. Nah, kita baca ayat berikutnya, ayat 34. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, perintah Tuhan itu kasihilah musuhmu. Kalau kita hanya mengasihi orang yang kita kasihi, semua orang lakukan itu. Biar bukan orang Kristen, dia lakukan juga. Tetapi kalau kita mengasihi orang yang memusuhi kita, orang yang tidak suka sama kita, orang yang benci sama kita, orang yang memfitnah kita, itu adalah hal yang luar biasa yang sudah kita lakukan. Kenapa, Ibu Guru? Apa sih untungnya saya mengasihi padahal dia itu sudah memfitnah saya, dia sudah jahat sama saya, dia sudah ambil barangku tapi dia tidak kasih kembali, dia sudah dia tidak pernah bantu saya aja yang selalu bantu dia. Nah, apa untungnya buat saya? Ingat di Alkitab, coba kita baca ayat 35. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kalau kamu baik kepada orang yang menyakiti kamu, kalau engkau mengasihi musuhmu, engkau memiliki kasih. Seperti siapa? Seperti Yesus. Kita lihat anak sekolah minggu, Tuhan Yesus dia disalib loh. Dia disalib. Tangannya itu dipaku, kakinya, lambungnya ditusuk. Tapi apa yang dia lakukan? Pernah tidak dia membalas dendam? Tidak. Maka milikilah kasih seperti Yesus. Tuhan Yesus tidak punya amarah kepada orang. Dia tidak mau membalaskan segala sesuatu. Jadi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen harus mengasihi musuh kita. Kenapa? Untungnya upahmu besar di sorga. Nah, ini Alkitab yang tulis. Upahmu akan besar di sorga. Mungkin tidak saat ini kita mendapat imbalan. Mungkin tidak imbalan dengan uang, mungkin tidak imbalan dengan apa, tapi upah kita akan besar di sorga. Dan semua itu akan diperhitungkan Allah. Nah, demikianlah cerita kita anak-anak sekolah minggu. Judulnya Milikilah Kasih Seperti Yesus. Dan bahan cerita dari Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Demikian cerita kita. Ya, mari kita merespon firman Tuhan dengan pujian dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus
kita bersaudara. Kita akan menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita mengiringinya bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, kuresu mangalangan Tuhan, kuresu mangalangan Tuhan. Tuhan masukkan kuresu mangalangan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan berdoa syafaat. Kita akan doakan teman-teman kita yang mungkin sakit, karena kita tahu saat ini virus-virus Omikron itu sangat berkembang luas dengan cepat. Kita berdoa untuk teman-teman kita yang sedang sakit, pun orang tua kita juga yang sedang sakit, dan anak-anak sekolah minggu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih atas berkat dan kasih setia-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Engkau yang mengajarkan kami untuk memiliki kasih seperti Yesus. Engkau yang memampukan kami agar kami boleh hidup dan mengasihi bukan hanya orang yang kami kasihi, tetapi orang yang tidak yang jahat kepada kami boleh mengasihi mereka. Ya Tuhan, kami pun berdoa pada saat ini untuk orang tua kami yang mungkin sedang terbaring lemah. Engkau yang memberikan kembali kekuatan. Pun dengan teman-teman yang dalam keadaan sakit, Engkau yang menilik mereka, memberikan mereka kembali kekuatan, dan mereka kembali boleh pulih dan menjalankan tugas dan aktivitasnya dengan baik. Saat ini berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu dalam setiap kehidupan mereka. Engkau yang memberkati mereka dalam proses studinya, memberikan mereka hati yang baik, ketekunan dalam belajar. Pun nama Tuhan yang selalu dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami pun berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami dalam kehidupan mereka. Engkau yang memberkati terus agar boleh dan selalu melayani dengan hati. Ya Tuhan, kami pun bersyukur atas persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Engkau yang memberkati dan persembahan ini boleh menjadi alat untuk pelebaran firman-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita dari pujian Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan ceranglah langit di atasku. Tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu.
yakinlah teguh. Demikian ibadah kita. Ibu berpesan tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.